Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian pembahasan tentang sifat sholat Nabi yang sudah beberapa kali kita adakan, dan ini pembahasan selanjutnya yaitu poin yang ketiga tentang an-niyah. Yang pertama tentang istiqbalul kiblah atau istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kedua tentang al-qiyam, tentang berdiri. Maka yang ketiga adalah an-niyah, tentang niat. Tentang an-niyah. Poin pertama dalam masalah niat, Syekh Albani menjelaskan poin pertama, wala budda lil musalli min ayyanwiya lis-shalah allati qama ilaiha. Seorang yang sholat seharusnya meniatkan sholatnya yang akan dia kerjakan. Jadi niat bagian dari bagian dari sholat itu sendiri. Di kitab Fiqh Muyassar dikatakan dia adalah rukun sholat atau syarat sholat. Ini akan dijelaskan. Wala budda lil musalli min an yanwiya lis-shalah allati qama ilaiha. Seorang yang sholat haruskah dia meniatkan sholatnya yang akan dia kerjakan. Wa ta'yiniha biqalbihi, dan ditentukan sholat tersebut dengan hatinya. Ditentukan apa sholat yang akan dia kerjakan. Sholat sunnahkah atau sholat wajib? Kalau sholat wajib, sholat apa? Ya, seperti sholat zuhur atau sholat asar atau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, ya misalnya kayak gitu. Maka di sini dijelaskan wa huwa syartun aw rukun. Maka niat adalah ya bisa syarat, bisa juga rukun. Kalau syarat berarti ada di luar, kalau rukun berarti ada di dalam. Itu perbedaannya. Syarat ada di luar sholat, kalau rukun berarti ada di dalam sholat. Bisa syarat, bisa juga rukun. Wa amma at-talaffudu biha bi lisani fa bid'ah. Wa amma at-talaffudu biha bi lisani fa bid'atun. Adapun melafazkan niat dengan lisan maka hukumnya bid'ah. Bid'ah hukum. Melafazkan niat seperti yang banyak dikerjakan, kita dapat dapati di kebanyakan kaum kita di negeri ini. Kalau mau sholat, usolli fardhu atau usolli sunnatan, ya, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Mereka melafazkan niatnya, ini bid'ah, tidak ada sunnahnya. Tidak ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak ada perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak juga dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Nah, ini bid'ah. Ya, mukhalifatun lis-sunnah, menyelisih sunnah. Jadi sudah dijelaskan karena tidak ada contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Walam yaqul biha ahadun min matbu'il muqallidin min al-a'immah. Dan tidak ada seorang pun dari para imam yang diikuti oleh kaum al-muqallidun. Enggak ada. Tidak ada seorang pun imam yang mengajarkan melafazkan niat. Ya. Walam yaqul biha ahadun min matbu'il muqallidin min al-a'immah. Tidak ada seorang pun yang diikuti oleh para muqallid, para pengikut. Yaitu para imam. Enggak ada seorang pun imam yang mengucapkan niat dengan lafadznya, melafadzkan niat dalam sholat.
nggak ada yang mengajarkan seperti itu dari para imam yang diikuti, yang kaum kita taklid kepada para imam tersebut, kaum kita taklid kepada para imam tersebut. Ya, ini yang ketiga tentang an-niyah. Yang keempat tentang at-takbir, bertakbir. Keempat tentang apa? Takbir. Pertama istiqbalul Ka'bah, yang kedua tentang al-qiyam, yang ketiga tentang an-niyah, yang keempat at-takbir, tentang takbir, bertakbir. Ya. Maka dia dijelaskan di kitab ini, kitab sifat salat sifat salat Nabi Syalbani ringkasannya, ya. Jelaskan di sini, "Tsumma yastaftihu as-shalah biqaulihi Allahu akbar wa huwa ruknun." Kemudian membuka sholatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini dia. Setelah niat baru apa? Membuka sholat dengan apa? Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini adalah rukun. Karena sudah di dalam sholat. Nah, ini adalah rukun. Wa huwa ruknun. Rukun sholat. Ya, seperti ini. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dalilnya ini. Kata Nabi, kunci salat adalah bersuci. Kunci salat adalah suci. Berwudu untuk hadas kecil, mandi untuk hadas besar. Maka tanpa bersuci tidak boleh salat, karena ada kuncinya. Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkannya adalah takbir. Yang boleh sudah takbir, nggak boleh mengerjakan ya perbuatan yang bukan sholat, yang bukan bagian dari sholat itu sendiri. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Nah, ini dalilnya. Maka dibuka sholat dengan bacaan takbir, dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dia jelas ya? Jelas? Kemudian wala yarfa sautahu bit takbir, dan seorang yang sholat tidak mengangkat suaranya dengan takbir, tidak mengeraskan takbirnya di seluruh sholatnya, illa idza kana imaman, kecuali kalau apabila dia menjadi imam sholat, maka dikeraskan bacaan takbirnya. Kalau tidak jadi imam, maka tidak dikeraskan bacaan takbir. Ya, ini poin selanjutnya. Wala yarfa'u sautahu bit takbir fi kulli shalawat illa idza kana imaman. Seorang yang sholat tidak mengangkat suaranya ketika bertakbir di seluruh sholatnya, di seluruh sholatnya, kecuali apabila dia jadi imam. Illa idza kana imam. Kecuali apabila dia jadi imam, maka dikeraskan Allahu Akbar, keras. Ya, makanya imam harus orang-orang yang suaranya lantang. Terutama ketika dibaca Al-Quran, suaranya bagus, keras, dan hafalannya banyak. Kemudian wa yajuzu tablighul muadzin takbiral imam ilan nas, dan boleh seorang muadzin azan, boleh seorang muadzin menyampaikan suara takbirnya imam kepada manusia. Boleh, hukumnya boleh menyambung suara. Muadzin sholat itu di belakang, di barisan saf pertama, ya, tidak jauh dari imam. Kemudian boleh dia menyambungkan suara imam sampai terdengar sampai ke belakang. Ya, seperti itu. Idza wujida al-muqtadi lidzalik, kalau memang ada sesuatu yang menghendaki dia harus membantu imam menyambung suaranya. Ya, seperti itu. Seperti apa contohnya sebabnya? Sebab yang mengharuskan dia menyampaikan suara sampai ke makmum, seperti kamarodil imam, kecuali seperti ketika imam sedang sakit, wa dha'fi sauti, dan juga seperti ketika imam suaranya lemah, yang sakit, ada sesuatu sebab sehingga imam suaranya kecil, sehingga ketika bertakbir makmum yang di belakang nggak dengar, maka boleh muadzin menyambung bacaan takbirnya, suara takbirnya sampai terdengar di belakang yang jauh.
yang tidak mungkin sampai suara imam karena kecil tidak sampai ke enggak. Kemudian al-kasratul musallin khalfahu, atau karena banyaknya yakni makmum, banyaknya para makmum yang mengikuti sholat. Ya, seperti misalnya di masjid-masjid yang besar. Ya, masjid besar, jamaahnya besar, maka dimungkinkan yang sholat paling belakang atau di tengah mungkin kalau banyaknya jamaah tidak terdengar suara imam yang ada di depan. Ya, maka boleh bagi imam. Karena muadzin kan suara lantang, lebih keras suara muadzin daripada suara imam. Karena muadzin itu orang yang memiliki suara lantang, suara keras karena melantunkan azan untuk memanggil orang sholat. Di sini zaman dahulu belum ada pengeras suara, maka dibutuhkan para muadzin yang suaranya sangat keras. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya wala yukabbirul ma'mum illa akiba intiha'il imam minat takbir, dan makmum tidak boleh membaca takbir kecuali apabila imam sudah selesai dari bertakbir. Tidak boleh makmum bertakbir kecuali apabila imam sudah selesai bertakbir. Ya, tidak boleh membarengi dan tidak boleh apalagi mendahului imam. Takbir tidak boleh. Nah ini dia. Ini poin yang keempat. Jelas sudah Pak? Baik. Kemudian selanjutnya masih poin keempat, judul baru, raf'ul yadaini wa kaifiyatuhu. Ya, raf'ul yadain wa kaifiyatuhu. Tata cara mengangkat tangan ketika bertakbir, ya, akan dijelaskan di sini. Tata cara mengangkat tangan ketika bertakbir. Bagaimana cara mengangkat tangan ketika kita sholat? Di awal sholat, ya, setelah niat, kemudian bertakbir, kemudian bersama dengan itu maka mengangkat kedua tangan. Bagaimana caranya? Dijelaskan di sini. Wa yarfa'u yadayhi ma'at takbir aw qablahu aw ba'dahu. Berarti ada 3 caranya. Mengangkat tangan itu bisa 3 cara. Pertama, bersama dengan takbir Allahu Akbar, bareng dengan ucapan takbir. Aw qablahu, atau sebelumnya mengangkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar, boleh. Ya. Aw ba'dahu, atau setelahnya. Ya, setelahnya. Ya, mengangkat tangan dulu baru bertakbir Allahu Akbar. Atau tadi ya sebelumnya ya, berarti takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar baru angkat tangan. Angkat tangan. Takbir dulu baru angkat tangan. Atau dia ba'dahu. Allahu, dia angkat tangan dulu baru bertakbir. Jadi 3. Boleh bersamaan, boleh setelahnya, sebelumnya, boleh setelahnya. Boleh berbarengan dengan mengangkat tangan, boleh berbarengan dengan takbir Allahu Akbar. Boleh juga sebelumnya, angkat tangannya sebelumnya. Berarti takbir dulu ya. Takbir dulu atau angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Sebelumnya sebelum takbir angkat tangan. Ya. Sebelum takbir angkat tangan. Allahu Akbar. Jelas? Sebelum takbir. Atau takbir dulu. Allahu Akbar. Lalu 3 cara. Boleh berbarengan, boleh sebelumnya, boleh juga setelahnya. Kullu dzalika tsabitan fi sunnah. Semuanya itu ada dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, mengangkat tangan ketika bertakbir. Boleh berbarengan dengan takbir, boleh mengangkat tangan dulu baru takbir, boleh takbir dulu baru mengangkat tangan. Jelas? Mafhum? Ngerti enggak? Praktek nanti. Ya, praktek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau sebelumnya. Ya, sebelumnya. Berarti ngangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Jadi takbir dulu angkat tangan setelahnya. Jelas? Mafhum? Kemudian poin selanjutnya ya. Wa yarfa'uhuma
ma'dudatai al-asabi'. Mengangkat kedua tangan dengan membentangkan kedua jari-jari, seluruh jari-jari. Jadi dibentangkan gini. Enggak begini. Tapi begini. Ya, membentangkan seluruh jari-jari. Enggak boleh begini. Apalagi begini nanti. Harus selalu begini. Harus dia dihadapkan ke kiblat. Enggak boleh begini. Enggak ada contoh. Ini gini. Ya. Mengangkat kedua tangan ya dengan membentangkan jari-jari, merenggangkan jari-jari. Jika terenggang juga biasa aja. Ya, merenggangkan jari-jari. Ya. Wa yaj'al kaffaihi hadwa mankibaihi. Ya, kemudian mengangkat tangan itu setentang dengan bahu. Gini. Segini, ya. Wahyanan yubalik fi raf'ihima, dan terkadang boleh berlebihan dalam mengangkat kedua tangan hatta yuhadi bihima atraf audhi. Boleh seperti ini sampai sini, ya, boleh sampai sini atau gini pinggir-pinggir ya, boleh seperti itu. Nanti ada gambar seperti itu, ya, boleh gini, boleh juga begini. Berarti seperti ini ya, gambar seperti itu. Boleh juga gini. Tentang dengan ini boleh juga tentang dengan pinggiran telinga. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Jelas sudah Ifa? Mafhum? Ya. Wa yaj'al kaffaihi hadwa mankibaihi wa ahyanan yubalighu fi raf'ihima hatta yuhadiya bihima atraf udunaihi. Mengangkat kedua tangan ya setentang dengan kedua bahu. Begini. Dan kadang-kadang boleh juga berlebihan sampai melebihi kedua bahu, jadi sampai setentang dengan atraf telinga, pinggiran telinga. Kayak gitu. Ini boleh, berarti begini boleh ya. Boleh begini, boleh juga begini. Ya, jelas. Tapi paling enak kayak gini. Allah. Ya. Tsumma yadahu al-yumna 'ala al-yusra akibat takbir. Kemudian meletakkan tangan yang kanan di tangan yang kiri setelah takbir. Ya. Mafhum? Meletakkan tangan kanan ya di tangan yang kiri. Gini ya. Wa huwa min sunanil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini termasuk sunnahnya para nabi. Setelah takbir, maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti ada caranya. Ya. Wa huwa min sunnanil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa amara bihi Rasulullah ashabahu fala yajuzu isdaluhuma. Dan ini yang termasuk sunnah para nabi. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya seperti itu. Sholat dengan mengangkat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan tidak boleh melepas gini. Habis Allahu Akbar tidak begini, tapi Allahu Akbar begini. Seperti sebagian firqah ya, atau sebagian madzhab mungkin ada ya seperti itu. Sholatnya tidak bersedekap, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau ada seperti itu berarti menyelisih sunnah, karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, dan itu sunnah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, seperti itu. Tidak boleh dilepaskan. Tidak ada sunnahnya Allahu Akbar begini. Ya, tapi Allahu Akbar meletakkan. Wa yadul yumna ala dhahri kaffaihi ala dhahri kaffil yusra wa ala rizqi wasa'id, dan meletakkan tangan kanan di atas punggung yang kiri ya, kemudian rizqi wasa'id ya, rizqi wasa'id ini kena dan ini juga kena. Rizqi ini pergelangan dan juga ini berarti kena tiga telapak, yang tengah, pergelangan dan juga lengan. Tiga-tiganya kena. Jelas? Ya. Meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Punggungnya kena
dan di pergelangannya dan juga di tengah. Berarti ketiga-tiganya kena. Begini cara sholat, bukan begini Ujefa. Ujefa karena sholat begini nih, nggak benar. Begini, tiga-tiganya kena, ya, tiga-tiganya kena, gas, ya, seperti itu. Baik tasbih takbir, kemudian mengangkat tangan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan tiga-tiganya kena. Kemudian wataratan yakbid bil yumna ala yusra, ya terkadang digenggam. Boleh begini, boleh juga digenggam. Dan tiga-tiganya kena, boleh menggenggam. Kalau begini ya. Menggenggam. Terus begini, boleh begini. Boleh begini, boleh juga digenggam. Mafhum? Ya. Sekarang poin selanjutnya tempat meletakkan tangan kanan di atasnya. Jadi di mana meletakkan tangan tersebut? Sudah diletakkan yang kanan di tangan yang kiri. Wa yad'uhuma 'ala sadrihi faqat. Nah, maka kemudian setelah meletakkan yang kanan di atas tangan yang kiri, diletakkan di atas tangan yang kiri, kemudian diletakkan di dada, di atas dada. Gini ya, seperti ini. Enggak begini, tapi begini di dada. Jelas itu Pak? Gini ya. Nah, ini tiga-tiganya kena. Seperti itu, di dada. Ya. Kemudian wal mar'a fi dzalika sawa. Perempuan sama. Dalam masalah ini perempuan juga sama. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di dada. Bukan begini. Ada orang sholat kayak gini, tapi yang benar begini. Di dada. Jelas itu Pak? Ini ya. Seperti itu. Kemudian wala yajuzu ayyadu ayyadahul yumna ala khasiratihi. Ya, dan tidak boleh meletakkan tangan yang kanan di atas pinggangnya. Ini ya. Tangan kanan gini, di pinggang kiri mana kiri? Yang kiri, mana yang kiri? Oh enggak, di pinggangnya ya. Al-hadar al-yumna ala khasiratihi. Ini itu gimana itu? Meletakkan tangan kanan di pinggangnya. Gini kali ya. Ini. Oh, ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, gini terus ini begini. Pinggang. Nah, nggak boleh. Ya, wala yajuzu ayyadul yumna ala khasiratihi. Pinggang. Nah, ini nggak boleh. Nah, maka yang benar seperti ini. Tapi begini. Menyabut pedang. Tapi kan begini nggak boleh. Apa begini? Nggak boleh ya. Yang jelas seperti itu. Ini yang benar. Ya, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, ya masih poin yang keempat, ya masih poin yang keempat. Poin selanjutnya al-khusyu' wan nazar ila mawdi' sujud. Ya, perintah untuk khusyuk dalam sholat dan memandang, ya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Khusyuk dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ya. Wa alaihi ay yakhsha fi sholatihi, dan adalah seorang yang sholat itu wajib untuk khusyuk dalam sholatnya. Wa alaihi ay yakhsha fi sholatihi. Ya, wajib bagi orang yang sholat wajib khusyuk dalam sholatnya. Ya, wa yatajannaba kullama qad yulhihi anhu, dan menjauhi segala yang bisa melalaikan dia dari kekhusyuannya. Ya, min zakharifin nufus, min zakharif wa nukush, min zakharif wa nukush, min zakharif wa nukush. Ya, janganlah dan hendaklah dia menjauhi segala yang bisa menghilangkan atau melalaikan dia dari khusyuannya, seperti memperhatikan hiasan-hiasan masjid atau pahatan-pahatan masjid. Ya, maka hendaknya masjid itu jangan ada hiasan-hiasan, karena akan mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Maka adalah dijauhi segala yang bisa menghilangkan kekhusyuan sholat, melalaikan dia dari kekhusyuannya dalam sholat. Kayak gitu ya. Fal yusalli bi hadrati ta'am, ya bi yashtahihi, maka janganlah seorang sholat
sedangkan makanan sudah hadir, makanan yang dia sukai, yang dia ingin makan sudah hadir. Jangan. Ini bisa menghilangkan kekhusyuan. Ya, maka kalau makan sudah hadir, makan dulu baru sholat. Di sini dijelaskan fala yusalli bi hadrati ta'am. Fala yusalli bi hadrati ta'amin yashtahi. Janganlah seseorang sholat sedangkan makanan yang dia ingin makan sudah siap, sudah hadir. Ya. Walau wa huwa yudafi'u al-baul wal ghaid. Dan janganlah seorang sholat sedangkan dia sedang menahan kencing ataupun menahan buang air besar. Jangan. Karena itu akan menafikan kekhusyuannya, akan meniadakan atau menghilangkan kekhusyuannya. Maka adalah seorang yang sholat itu jangan ada yang ditahan-tahan, menahan kencing ataupun menahan buang air besar. Ya. Karena dapat menghilangkan kekhusyuannya. Ya, termasuk juga tadi sudah disebutkan jangan seorang sholat sedangkan makanan sudah hadir, siap disantap, maka makan dulu. Ya, makanya kalau mau sholat udah makanan disingkirkan dulu. Ya, karena mau sholat dulu, nanti dikeluarinnya baru kalau sudah sholat. Jelas? Mafhum? Karena akan menghilangkan pada sholat. Oh, gini makanannya enak nih. Hilang khusyuknya. Udah pengen segera menyantap makanannya. Kemudian wayanduru fi qiyamihi ila maudhi sujudihi, dan ia mengarahkan pandangannya ketika dia berdiri ke tempat sujudnya. Jadi salat itu ya Udzaifah mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Ya, sebenarnya boleh dua ya, boleh tempat sujud, boleh juga ke depan. Ya, tapi kalau sedang berada di Masjidil Haram enggak ke tempat sujud tapi ke Ka'bah. Ya, kalau sedang berada di Masjidil Haram nanti akan jelaskan di sini. Ya, ada yang kamu jelaskan? Pokoknya wayanduru fi qiyamihi ila maudhi sujudihi, ya, dan mengarahkan pandangannya ketika berdiri ke tempat sujudnya. Ya, wala yatafid yaminan wala yasaran, dan tidak noleh, jangan nengok, tidak menoleh ke kanan ke kiri, tapi dia ke bawah. Terus Pak mengarahkan pandangan kemana? Ke bawah, jangan nengok sana. Wah, ya, memperhatikan sesuatu, itu bisa menghilangkan kekhusyuannya. Ya, seperti itu. Wala yaltafit yaminan wala yasaran fa innal iltifat ikhtirasun yahtarisu syaitan min shalatil abdi. Karena menoleh itu merupakan curian yang diri oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Ya, curian syaitan, yang syaitan mencuri ya pandangan seorang hamba dengan menoleh itu curian dari syaitan. Mafhum? Curian dari syaitan. Kemudian wala yajuzu ayyarfa'a basarahu ila sama. Ya, dan tidak boleh seseorang mengangkat pandangannya ke langit. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Maka yang yang disyariatkan adalah mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Seperti itu. Jelas? Jelas? Belum. Ya, itu ya. Seperti ini ya, masih tentang takbir. Takbir itu poin selanjutnya adalah khusyuk dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Kemudian doa istiftah. Satu lagi tanggung. Doa istiftah kalau kita bilang iftitah atau istiftah. Tsumma yastaftihu al-qira'ah ya bi ba'dil ad'iyah as-sabitah an Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian membuka bacaan. Tsumma yastaftihu al-qira'ata bi ba'di al-ad'iyah as-sabitah ani Nabi alaihi salatu wassalam wa hiya katsiratun asyharuha subhanaka Allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa qasabata al-amru bihi fayanbaghi al-muhafadha alaihi. Kemudian membaca ya setelah berniat, kemudian mengarahkan pandangan
niat, kemudian takbir, kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud, baru membaca doa iftitah. Ya, yaitu membuka bacaan yang pertama dibaca yaitu membaca doa iftitah atau istiftah dengan berbagai macam doa yang memang ada dari ketetapan dari Rasulullah SAW. Ya, diantaranya seperti yang paling masyhur, ya ini banyak dari itu banyak sekali. Diantaranya adalah mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu dia. Ya, seperti itu. Dan ini telah tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka patut untuk dijaga, artinya diamalkan. Ya, seperti itu. Demikian. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi.